Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Darmawan. Saya dari kelas SMJE 024. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ketiga tentang perangkat keras komputer. Ini ada bagannya. Nah, langsung aja. Definisi perangkat keras. Perangkat keras komputer atau yang biasa disebut dengan komputer hardware adalah komponen-komponen fisik bersifat dapat dilihat, diraba, dan berbentuk nyata yang membentuk suatu kesatuan sistem komputer. Secara fungsi, perangkat keras terdiri dari satu perangkat keras masukan, unit pemrosesan, ketiga perangkat keluaran. Nah, pertama, perangkat masukan atau input device. Input device merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk memberikan perintah masukan kepada processing unit untuk memprosesing data, baik berupa data teks, image, audio, dan video. Perangkat masukan terdiri dari dua jenis, yaitu perangkat yang merupakan komponen utama dari sistem komputer seperti mouse, keyboard, dan perangkat masukan tambahan yang digunakan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan komputer. Perangkat masukan yang umumnya digunakan tersebut diantaranya adalah A. Ada keyboard. Keyboard berfungsi sebagai pengetik atau memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. B. Ada mouse. Mouse berfungsi untuk menunjuk posisi kursor atau pointer pada monitor secara cepat. Yang C. Ada mikrofon. Fungsi mikrofon adalah menangkap gelombang suara dan mengubah menjadi arus listrik. Yang D. Ada digital kamera. Fungsi digital kamera adalah untuk mengambil objek gambar yang selanjutnya dikirim ke CPU untuk disimpan pada hard disk. Objek tersebut dapat disimpan dalam bentuk image maupun video. Umumnya, digital kamera yang biasa terpasang pada komputer disebut dengan webcam karena digunakan untuk melihat gambar orang yang diajak chatting. Saat ini, seluruh perangkat digital kamera sudah dapat terhubung pada perangkat komputer. Nah, yang E ada joystick. Joystick ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memainkan permainan atau game. Yang E ada scanner. Fungsi scanner adalah memindahkan objek gambar yang terdapat di atas lensa scanner ke dalam memori penyimpanan komputer atau laptop. Yang G ada light pen. Light pen berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirim sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Nah, kita langsung masuk ke dua, yaitu unit prosesan data atau processing unit. Perangkat proses data pada komputer merupakan kumpulan berbagai komponen yang dirakit ke dalam sebuah casing komputer yang sering kita sebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Secara garis besar, komponen-komponen terdapat pada CPU terdiri dari ada power supply. Power supply berfungsi sebagai kontrol listrik dan outlet sumber komponen yang terdapat pada CPU agar arus listrik dapat digunakan untuk menjalankan komponen-komponen tersebut. Nah, ini contoh power supply-nya. Yang B ada motherboard. Motherboard atau mainboard adalah komponen utama yang membangun sebuah komputer, di mana terdapat macam-macam BIOS, jalur-jalur, dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. Selain itu, juga terdapat slot-slot untuk memasukkan komponen-komponen tambahan lainnya. Yang C ada prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen yang paling utama dari rangkaian komputer yang berupa IC atau IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Tanpa prosesor, komputer tidak akan berguna karena prosesor adalah sebuah pusat atau otak komputer dengan fungsi melakukan perhitungan dan memprosesan data.
Nah, bagian terpenting dari sebuah prosesor adalah pertama itu ada Arithmetic Logical Unit atau ALU yang berfungsi melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang menjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua ada Control Unit atau CU sebagai pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Ketiga ada Memory Unit atau MU, merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Nah, yang D ada fan atau kipas. Fungsi fan adalah sebagai alat pendingin perangkat komputer seperti prosesor, hard disk, dan lainnya agar tidak terjadi panas berlebih atau overheat pada perangkat-perangkat tersebut. Yang E ada RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatil. Artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Yang F ada VGA card atau Video Graphic Adapter. VGA card atau kartu grafis berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengirim data grafis ke PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor. Sebagian besar komputer memiliki VGA yang terpisah sebagai kartu ekspansi yang dipasang pada slot motherboard. Namun, ada juga komputer yang mempunyai VGA terintegrasi pada motherboard lainnya. Yang G ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai alat penyimpanan data komputer dan penyimpanan operation system atau OS, serta sebagai alat booting komputer. Yang H ada optical disk drive. Optical disk drive atau bisa dikenal dengan CD atau DVD drive, di mana alat ini berfungsi untuk membaca dan juga menyimpan data dari ke media cakram optik seperti CD dan DVD. Yang I ada sound card. Sound card berfungsi sebagai alat penghubung antara CPU dengan alat output audio seperti speaker dan juga sebagai penghubung input suara ke CPU melalui mikrofon. J ada network card. Network card berfungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan yang lainnya, baik dalam jaringan LAN atau local area network maupun WAN atau wide area network. Nah, itulah tadi dari unit prosesan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat keluaran atau output device. Nah, perangkat keluaran atau output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengelolaan data yang berasal dari CPU ke dalam dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Jenis dan media dari output device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak, diantaranya ada monitor. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan apa yang telah diproses oleh CPU melalui VGA card berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer yang dapat berupa teks, image, gambar, maupun video. Yang lalu ada printer. Printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak dokumen elektronik baik dalam bentuk teks maupun grafis ke dalam media seperti kertas, plastik, dan lainnya. Yang C ada proyektor. Proyektor adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Yang D ada speaker. Fungsi speaker adalah sebagai pengubah gelombang listrik yang dihasilkan komputer dan disalurkan melalui sound card menjadi gelombang suara atau getaran. Yang E ada polter. Polter merupakan output device yang memiliki fungsi sama dengan printer. Perbedaannya adalah
plotter digunakan untuk mencetak gambar yang ukurannya sangat besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.